Sadarkah kalian bahwa dalam adegan ketika Wade Wilson bertemu dengan Happy Hogan di alam semesta utama MCU, cuplikan itu adalah adegan alternatif yang ditambahkan untuk mengganti adegan pada naskah awal. Ya, sebenarnya bukan seperti itu rencana awalnya. Keterlibatan dari Happy ini sejatinya menggantikan cameo dari Robert Downey Jr. yang terpaksa harus dibatalkan karena suatu hal. Nah, selain cameo dari RDJ, ada juga cameo dari Ghost Rider versi Nicolas Cage dan Daredevil versi Ben Affleck, di mana ide untuk memunculkan keduanya nyatanya harus dibuang dari versi final film Deadpool and Wolverine. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai alasan kenapa cameo dari Tony Stark, Ghost Rider, dan Daredevil akhirnya dibatalkan. Video ini tentu akan sangat menarik dan kami harap kalian menyaksikannya sampai benar-benar selesai supaya informasi yang kalian dapatkan juga maksimal. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video selengkapnya. Sudah 5 tahun berlalu sejak Robert Downey Jr., aktor yang memerankan karakter Tony Stark, dikisahkan tewas setelah mengaktifkan Infinity Stone guna melenyapkan Thanos dan semua pasukannya. RDJ berhasil menyudahi perannya sebagai Iron Man dengan epik setelah mengawali MCU hingga sukses sampai sekarang ini. Mengejutkannya, beberapa waktu yang lalu dirinya dikabarkan kembali ke MCU, namun sebagai Dr. Doom yang kemungkinan besar ditetapkan sebagai musuh utama dalam film Avengers Doomsday. Pengumuman mengejutkan ini terjadi bertepatan saat acara SDCC, tempat di mana konferensi pop culture terbesar diadakan. Nah, siapa sangka sebenarnya RDJ sudah ditetapkan untuk muncul sebagai cameo dalam film Deadpool and Wolverine. Tapi sayangnya, ide tersebut kemudian dibatalkan. Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Red Reese dan Paul Wernick, dua orang yang ditunjuk sebagai penulis naskah dari film Deadpool and Wolverine. Nah, berbicara kepada pihak IndieWire, dua orang penulis naskah tersebut membahas mengenai beberapa ide yang akhirnya harus dihapus dari film Deadpool and Wolverine. Sesuai dengan penjelasan mereka, sebenarnya ada keinginan untuk menampilkan Tony Stark meskipun dalam waktu yang sangat sebentar. Pasalnya, Deadpool and Wolverine berlatarkan setelah film Deadpool kedua, sehingga masuk akal jika RDJ masih hidup karena kemungkinan Infinity War bahkan belum terjadi pada kala itu. Sehingga ide untuk kemudian memunculkannya sebagai cameo tentu dirasa menarik. Ryan Reynolds bahkan sudah menghubungi aktor kawakan tersebut, naskah juga sudah diserahkan, dan RDJ juga sudah membacanya. Tapi fakta yang tidak diketahui oleh Reynolds dan juga dua penulis naskah tersebut adalah fakta bahwa RDJ sudah diputuskan untuk menjadi Dr. Doom pada suatu saat nanti. Rupanya rahasia ini dijaga dengan sangat rapat karena pemeran Deadpool dan penulis naskah filmnya bahkan tidak mengetahuinya. Nah, pertemuan antara Wade Wilson dan Tony Stark sebenarnya terjadi pada adegan yang memperlihatkan keterlibatan Happy. Karena sesuai dengan ide awal, posisi Happy tersebut sebenarnya diisi oleh Tony Stark yang kemudian menolak keinginan Wade Wilson untuk bisa bergabung bersama dengan tim Avengers, sebelum akhirnya ide tersebut dibatalkan dan diganti dengan Happy Hogan. Jadi bisa kita simpulkan dengan posisi RDJ yang sekarang ditunjuk untuk memerankan Dr. Doom, maka pasti kemunculannya sebagai cameo dari Tony Stark dalam Deadpool and Wolverine justru dirasa kurang masuk akal. Kita semua tahu bahwa RDJ sudah pensiun dari karakter Playboy jenius kaya raya itu. Jadi jika memunculkannya kembali untuk menjadi cameo singkat sebagai Tony Stark, lalu menetapkannya sebagai Dr. Doom beberapa waktu kemudian, keputusan tersebut pasti akan mengganggu pengumuman RDJ sebagai seorang supervillain besar. Maka dari itulah, cameo RDJ sebagai Tony Stark alias Iron Man akhirnya dibatalkan, meskipun pasti sangat seru jika membayangkan bagaimana gelagat Tony Stark yang khas, kemudian dipertemukan dengan Deadpool, dan dia menolak mutan tersebut ketika akan bergabung ke dalam Avengers. Nah, selain cameo RDJ sebagai Tony Stark yang dibatalkan, ada cameo dari karakter populer berikutnya yang juga tidak jadi dimunculkan.
Ya, setelah ramai dikabarkan akan muncul dalam Deadpool and Wolverine, pada akhirnya kita tidak melihat sedikitpun penampakan dari Ben Affleck sebagai Daredevil dalam film terbaru ini. Bahkan dalam konsep seni dari film ini, sebenarnya ada penampakan dari Daredevil lawas tersebut, sehingga sesuai dengan ide awal, seharusnya dia memang akan dimunculkan. Jauh sebelum perilisan filmnya, rumor kemunculannya pun gencar dilaporkan, mengingat keterlibatan Elektra yang diperankan oleh Jennifer Garner, yang pada dasarnya adalah karakter yang diperkenalkan dalam film Daredevil era 2000-an awal. Jika Elektra saja bisa muncul, kenapa tidak dengan Daredevil? Nah, jika sebelumnya cameo RDJ dibatalkan karena alasan dari ketidakmasukakalan karakter baru yang akan diperankannya, hal yang berbeda terjadi dengan cameo Daredevil versi Ben Affleck. Jadi singkatnya, Ben Affleck menolak tawaran untuk muncul sebagai cameo karena dia merasa tidak setuju dengan lelucon sensitif yang menyinggung perceraiannya dengan Jennifer Garner yang akan sedikit dibahas dalam film Deadpool and Wolverine. Ya, kita semua tahu bahwa film Deadpool identik dengan lelucon frontal, banyak dialog sarkas yang menyinggung banyak hal, bahkan dengan terang-terangan, Deadpool juga berani menjadikan Disney sebagai bahan lawakannya. Siapa sangka, di antara semua lawakan tersebut ada satu ide dialog yang dibenci oleh Ben Affleck, sehingga dia memutuskan untuk menolak ajakan untuk bisa muncul sebagai cameo dalam film ini. Berbicara saat acara podcast bertajuk Happy Sad Confused, sutradara Sean Levy mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sempat menghubungi Ben Affleck terkait peran yang akan dimainkannya dalam film ini. Plus, sutradara itu juga meminta izin untuk bisa sedikit menampilkan cuplikan film lama yang melibatkan dirinya. Izin tersebut tentu akan dimanfaatkan guna diperlihatkan dalam adegan perpisahan yang menampilkan semua karakter dari studio 20th Century Fox. Sayangnya, bagian mengenai lelucon yang menjadikan perceraian sebagai lawakan ternyata tidak disukai oleh Ben Affleck. Nah, bagi kalian yang mungkin belum tahu, Ben Affleck dikenal sering berkencan dengan banyak lawan mainnya ketika terlibat dalam produksi suatu film. Dan salah satu hubungan yang paling terkenal adalah dengan Jennifer Garner yang memerankan Elektra dalam film Daredevil rilisan tahun 2003. Keduanya kemudian bertemu selama pembuatan film Daredevil dan menjalin asmara tidak lama setelah itu. Mereka kemudian memiliki anak dan hidup bersama setelah bertahun-tahun sebelum akhirnya berpisah pada tahun 2015 dan bercerai pada tahun 2018. Meskipun tidak tampak ada permusuhan dalam perceraian keduanya, referensi perceraian yang akan diucapkan dalam film Deadpool and Wolverine tampaknya menjadikan topik tersebut sebagai bahan lelucon yang merugikan Ben Affleck. Maka dari itu, dalam film kemudian dijelaskan bahwa Daredevil adalah satu dari sekian banyak pahlawan yang dibuang ke dalam The Void, lalu dibunuh oleh Cassandra Nova sebagai penguasanya. Adegan yang disampaikan juga cukup jelas. Setelah mengetahui Daredevil sudah meninggal, Deadpool lantas menyampaikan belasungkawa kepada Elektra, tapi wanita itu malah terlihat seperti tidak peduli. Dia hanya sedikit mengangkat bahunya dan menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja. The Punisher, the Quicksilver, the Daredevil, I'm so sorry. It's fine. Nah, sikap apatis inilah yang tampaknya menggantikan dialog lelucon tentang perceraian dari dua bintang film tersebut. Di mana meskipun sebenarnya lelucon ini sejalan dengan gaya komedi barbar khas dari mulut Deadpool, namun alasan ini bisa menjelaskan kenapa cameo dari Ben Affleck sebagai Daredevil kemudian dibatalkan. Dan bahasan terakhir kita dalam video kali ini, ada pertanyaan yang kemudian muncul terkait kenapa cameo dari Nicolas Cage sebagai Ghost Rider pada akhirnya dibatalkan dan tidak jadi dimunculkan dalam film Deadpool and Wolverine. Bagi kalian yang mungkin tidak tahu, Ryan Reynolds mengaku sudah melakukan diskusi bersama dengan Nicolas Cage untuk mengulangi peran ikoniknya sebagai Ghost Rider, lalu kemudian bisa muncul dalam film Deadpool and Wolverine. Dalam suatu momen, pemeran Deadpool itu dengan jelas menjawab ya ketika ditanya oleh tim Collider. Dirinya sempat mengakui bahwa sebelumnya sempat terdapat pembicaraan tentang kemungkinan keterlibatan Nicolas Cage sebagai cameo dalam film Deadpool and Wolverine. Dengan jelas dirinya bahkan menjawab sudah pasti ada tahap pembicaraan. Tapi sayangnya hal itu tidak membuahkan hasil. Nah, jika pembatalan cameo dari dua karakter sebelumnya memiliki alasan yang jelas, kenapa ide untuk menampilkan karakter tersebut akhirnya dibatalkan? Untuk kasus cameo dari Ghost Rider ini, Ryan Reynolds atau bahkan sutradara filmnya sekalipun tidak memberikan jawaban di balik alasan kenapa kemunculan cameo-nya dibatalkan. Tidak ada penjelasan spesifik yang disampaikan, sehingga kita semua tentu dibuat penasaran di balik ketidakhadiran dari Nicolas Cage, padahal sudah pernah ada diskusi yang mengarah pada keterlibatannya. Namun, dugaan asal-asalan dari kami, kemungkinan pembatalan cameo dari Ghost Rider dikarenakan sudah ada beberapa karakter yang memiliki kekuatan super berupa memanipulasi api. Ya, sudah ada Johnny Storm alias Human Torch
dan juga karakter mutan yang dikenal sebagai Pyro, keduanya sama-sama mampu memanfaatkan elemen api untuk menyerang dan mempertahankan diri. Sementara jika masih menambahkan cameo Ghost Rider, maka dikhawatirkan filmnya akan terlihat kurang bervariasi karena melibatkan kemunculan dari banyak karakter berelemen api, sehingga ditakutkan filmnya akan dirasa kurang menarik. Selain itu, tentu saja ada alasan di balik layar. Bisa jadi Nicolas Cage tidak tertarik dengan tawaran yang diberikan untuk kembali sebagai Ghost Rider. Ini bisa menyangkut uang bayaran, penjadwalan syuting yang bertabrakan, atau ketidaksepakatan secara ide kreatif. Yang jelas banyak faktor yang bisa menjadikan alasan kenapa dia menolak tawaran tersebut. Satu hal yang kami ketahui, setelah film kedua dari Ghost Rider yang dianggap sangat gagal, Nicolas Cage sudah memutuskan untuk tidak lagi terlibat ke dalam film ketiga dan tidak mau lagi memerankan karakter Ghost Rider dalam film manapun. Oleh karena itu, ini juga mungkin bisa menjadi alasan kenapa dirinya menolak tawaran dari Reynolds untuk kembali memerankan karakter Ghost Rider. Perlu diketahui juga bahwa Nicolas Cage tampaknya tidak begitu senang dengan cameo spesialnya sebagai Superman dalam film The Flash, salah satu film superhero yang terkenal gagal di box office. What I was supposed to do was literally just be standing in an alternate dimension, if you will, and witnessing the destruction of the universe. Kal-El was bearing witness of the end of a universe. Dalam film itu, Nicolas Cage muncul dalam sebuah adegan secara digital karena wajahnya digunakan untuk menghidupkan versi dirinya sebagai varian Superman dalam sebuah scene yang tergolong singkat. Aktor itu kemudian mengatakan bahwa dia merasa bingung ketika selesai melihat rekaman tersebut karena hasil itu bukan merupakan rekaman yang diambil dari lokasi syuting sehingga hasil akhirnya tidak seperti yang tertulis dalam naskah. When I went to the picture, it was me fighting a giant spider. I did not do that. That was not what I did. That was all. I don't think it was AI. I know Tim is upset about AI as I am. Mendapatkan pengalaman buruk seperti itu mungkin saja menjadikan Nicolas Cage kemudian berpikir dua kali untuk bersedia muncul dan mengulangi perannya dalam menjadi Ghost Rider dengan tujuan untuk dijadikan sebagai fan service semata. Nah, bisa dibilang alasan pembatalan cameo ini kemungkinan memicu rasa kekecewaan mendalam dari para penggemar Ghost Rider. Karena sama seperti dengan Blade, cameo Ghost Rider bisa menjadi sebuah bentuk penghormatan terakhir dari karakter tersebut sebelum nantinya digantikan oleh versi yang lebih baru yang tentunya akan dikerjakan oleh Marvel Studios setelah kembalinya lisensi dari karakter tersebut. Tapi bagi kalian yang kecewa, mungkin kalian bisa berharap suatu saat nanti akan ada kemunculan cameo dari Ghost Rider versi Nicolas Cage. Mengingat dengan tema multiverse, kemungkinan apapun bisa terwujud. Dan itulah penjelasan di balik pertanyaan, kenapa sejumlah karakter penting seperti Tony Stark, Daredevil, dan Ghost Rider yang sejatinya akan dimunculkan dalam film Deadpool and Wolverine kemudian dibatalkan. Menurut kalian sendiri, dari ketiga karakter tersebut, siapa karakter yang paling kalian sesalkan karena tidak jadi dimunculkan? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Atau kalian juga mengetahui ada karakter penting lain yang ternyata tidak jadi dilibatkan dan tidak dibahas dalam video kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar, karena jika dianggap menarik, mungkin kami bisa membuatkan video serupa agar kalian mengetahui alasannya. Silahkan like video ini jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.